Ya, eh, hari ini kita akan coba ada tiga materi ya. Jadi tidak terlalu panjang lah. Yang pertama itu untuk penomoran halaman atau bukan penomoran halaman, header dan footer, di mana nanti bisa kita isikan nomor halaman ya, atau apapun ya, misalkan logo atau kita mau jadikan kop surat dan lain sebagainya ya, itu di header, di footer gitu ya. Terus yang kedua, kita coba eh, menyisipkan gambar, bisa teks ya. Terus yang terakhir, kita coba untuk pengolahan tabel. Jadi kita buat tabel seperti apa, tabelnya bisa diproses nggak. Jadi seperti kalau kita pakai Excel kan itu ada bisa dikali, bagi dan lain-lainnya seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kita coba masuk ke header footer. Ya. Itu menunya ada di menu insert. Ya, di insert. Cari nanti di sana header dan footer. Ya. Mungkin kalau seperti yang di lab ya, di lab kemarin kita sempat masuk, ada beberapa teman-teman yang kebetulan lagi ada di Bandung. Ya, saya sambil coba labnya. Nah, itu saya lihat versinya memang berbeda dengan laptop saya, dengan komputer saya. Menunya sedikit tampilannya berbeda. Tapi intinya sih sama-sama saja ya. Kalau di header, footer gitu ya. Cuman posisinya mungkin itu juga pengaruh juga dengan lebar layar gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Cari aja di sana namanya header dan footer. Header ini kita bisa menyimpan apapun di sini, bagian di sini. Ya. Sementara footer ada di sini. Ya. Nah, sekarang kalau kita membuat hal-hal yang biasa gitu ya, naskah biasa, misalkan halaman ya, kita mau setting di mana? Mau setting di atas semua gitu ya. Mau di bawah semua, itu nggak ada masalah gitu ya, diikutin. Tapi ketika begini, kita membuat laporan tugas akhir. Ya, ini kan kalian juga nanti di semester 6 itu akan membuat laporan tugas akhir sebelum disidangkan. Nah, di situ kalau saya mau tanya nih mungkin ke kalian. Kalau di bab satu itu kira-kira di halaman pertamanya, halamannya ada di bawah atau ada di atas? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau nanti di bab satu biasanya ya mau laporan, mau skripsi, mau tesis, mau disertasi gitu ya. Biasanya kalau di bab satu itu halamannya ada di bawah seperti ini. Nah, tapi di halaman selanjutnya itu ada di kanan atas. Kalau seperti ini bagaimana cara bikinnya? Kita coba cara yang biasa ya. Saya hapus dulu ya. Saya hapus. Terus ya. Jadi anggaplah eh, masih kosong seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan halaman? Halamannya misalkan diputar. Ya, kita pilih di sini, boleh langsung pilih di sini ya. Atau kita pakai menu edit. Ya, misalkan saya sisipkan halaman nih dari sini, dari page number ya. Kita sisipkan di bagian bawah di button itu di tengah. Di tengah.
Ini 1. Tapi kita lihat di bawah di halaman keduanya pinginnya kita kan itu ada di atas. Ya kan? Saya sisipkan. Page numbernya topnya itu. Ini. Halaman 2. Nah, tapi di bawah juga muncul halaman kedua. Ya. Kan harusnya kalau sudah halamannya di atas, di bawah tidak ada lagi. Jadi kita harus memilih salah satu, mau halamannya di atas atau mau halamannya di bawah. Seperti itu. Nah, kalau kasus seperti ini seperti apa gitu ya? Ketika tadi kita bikin di sini 2, ternyata di bawah juga ada. Kan harus dihilangin salah satu. Kalau saya hilangin yang ini, kita lihat halaman satunya. Halaman satunya hilang. Ya kan? Halaman satunya jadi hilang. Kalau ini yang kita hapus, nggak jadi salah kan, harusnya halaman keduanya di atas. Nah, gitu ya. Jadi caranya supaya kita bisa saya hilangin dulu. Jadi supaya kita bisa di halaman 1 itu halamannya di bawah, di halaman selanjutnya adalah di kanan atas ya. Berarti kita harus memilih ini dulu, ini ya. Nah, different first page-nya. Ini harus kita klik. Jadi di halaman pertama itu berbeda. Ya, sekarang kita masukkan halamannya di bottom 1. Ada halaman 1, kita lihat ke bagian bawah. Di halaman kedua muncul enggak? Tidak muncul kan? Tidak muncul ini. Kalau tadi kan muncul. Baru kita tulis di bagian keduanya, di halaman keduanya dengan menyisipkan top. Nah, seperti ini. Kita lihat halaman 1, halaman 2. Ya. Kita buka. Halaman 1 di atas, di bawah. Halaman 2 di atas, kita cek halaman 3. Enter. Halaman 3. Ya, halaman 3. Di bawah tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, terus timbul lagi nanti pertanyaannya. Ini bab 1. Bab 1 kita punya sebanyak 11 halaman. Berarti ketika kita masuk ke bab 2, jadi begini ya sebelumnya. Kalau langsung ke bab 2 itu mungkin halamannya bisa nyambung, tapi nanti kalian susah untuk settingnya. Nah, saya menyarankan setiap bab itu satu file. Satu nanti kita nyeting atas bawahnya tidak sulit. Yang kedua, kalau ada satu file yang rusak ya istilahnya, file yang lain, bab yang lain tidak terganggu. Ya. Bab yang lain tidak terganggu. Cuman yang rusak aja. Nah, intinya ya daripada kita harus mengulang semua, apalagi kalau kita tidak punya backup, aduh itu luar biasa ya. Berarti kita cukup mengulang yang bagian yang atau file yang hilang saja gitu ya. Syukur-syukur sudah sempat di backup atau sudah sempat di ini. Ya kalau sudah sempat di backup mungkin kalau ada perubahan paling perubahan terakhir yang hilang gitu ya. Kita harus ngetik ulang tapi data yang lama masih ada. Jadi antisipasi seperti itu. Jadi kalau nanti kalian bikin tugas akhir, pertama ya harus ada backup. Yang kedua filenya kalau bisa setiap bab dipisah-pisah saja. Nah, kembali yang tadi, bagaimana bab-babnya di bab kedua nanti harusnya kan halaman 12 gitu ya. Itu bagaimana caranya? Nah, kita bisa merubah nomornya ini ya. Setting untuk penempatannya sudah benar, tinggal kita rubah. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita coba masuk kembali ya di footer, kita edit footernya ya. Nah ini ya, kita blok.
Ya, bisa di double klik ya. Oke, di situ nanti kita masuk ke menu page number ya, page number. Klik di situ ada format page number. Nah, sekarang ada format page number. Bentar ya. Oke, nah ini ada pilihan juga sekaligus ya. Ini ada pilihan formatnya. Jadi bisa 1, 2, 3. Kadang juga ada halamannya kan, kalau kalian mungkin pernah lihat ada yang I1, I2 dan seterusnya ya, Romawi gitu ya. Bisa juga halamannya menggunakan A, B, C, ya, bisa besar, bisa kecil ya. Kayak gini ya. Pakai tanda strip-strip gitu. Ya itu bisa kita inilah ya, bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Nah, tadi halaman 12 tadi yang saya bilang, kita harus mengisi halaman 12. Kita mulai dari sini. Ya. Kita mulai dari sini berarti kita bisa isi 12. Kita klik OK. Nah, dia berubah menjadi 12, 13 dan seterusnya. Ya. Kita lihat di sini 12, 13, 14. Begitupun nanti misalkan bab 2 ini ada 30 halaman gitu ya. Berarti nanti dilanjut lagi halaman selanjutnya itu di bab berikutnya ya, dari halaman terakhir itu tambah 1. Kita settingnya seperti itu. Ya. Nah, itu untuk header dan footernya ya. Nanti silakan untuk explore sendiri ya. Nah, selanjutnya saya akan coba gimana sih cara menyisipkan. Saya cuman gambar saja ya, mungkin yang saya coba dulu ya. Di gambar ini gini, ada dua saran saya kalau kalian menyisipkan gambar itu ya, gunakan yang gambar extensionnya PNG, jangan JPEG. Ya, jangan JPEG. Kenapa? Kalau JPEG dia ada latar belakang. Ya, kalau dia ada latar belakang itu dia tetap kita hapus latar belakangnya pun ketika kita simpan JPEG dia tetap ada isi. Walaupun isinya warna nanti putih biasanya. Nah, dia akan bentuknya kotak, tetap kotak. Mau gimana pun nanti kita setting dia tetap kotak. Nah, ini kalau contohnya misalkan foto ya, kalau foto mungkin ya mau nggak mau tetap kotak. Tapi kalau misalkan kita ingin menyisipkan logo misalkan ya, kita ingin menyisipkan logo. Kalau kita ingin menyisipkan logo itu nanti kalau logonya punya kontur ya, itu dia akan mengikuti kontur dari logonya. Ya, kalau dia PNG. Terus nanti juga di gambar nih, saya coba sisipkan satu gambar dulu ya. Kita ambil ya, dari insert pictures sana, kita tinggal pilih gambarnya. Ya, misalkan saya ingin menyisipkan gambar ini ya. Nah, di gambar ini perhatikan ini ada titik-titik ya. Ini titik-titik. Nah, kalau kita ingin merubah ukuran gambar, ukurannya supaya perbandingannya sesuai rasionya, jadi 1:1, 1:2 itu tetap besar kecil, kita harus menggunakan titik-titik yang ada di sudut nih. Jangan yang di sini. Kalau di sini nanti komposisinya berubah. Ya. Jadi kita klik dari ujung aja, klik, jangan dilepas, seret ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Saya coba pindahkan ke atas.
Kalau kita lihat di sini, ya, ini kan ada kontur sebenarnya ya. Harusnya teksnya itu ngikutin potongan telepon ini. Tapi karena ini JPEG, dia kotak aja gitu. Nah, ini untuk kita bisa atur ya. Kita klik kanan, grafik tadi kita bisa pilih wrap teksnya ya. Kalau square ini dia biasanya di kotak, dia berbentuk kotak di pinggir-pinggirnya ya. Tapi kalau nanti kita pilihnya tag itu mengikuti kontur. Tapi ini tidak ada pengaruh karena dia bentuknya kotak. Jadi mau gambarnya apapun kalau JPEG tetap aja kotak gitu ya. Tetap aja kotak. Nah, bisa juga kalau kita coba di sini yang lain. Kalau ini top bottom dia teks ada di atas dan di bawah gambar. Ya. Nah sekarang kita coba ini pilihannya, kita coba tadi yang tag ya. Nah, seperti ini. Nah, saya mau sisipkan lagi satu gambar yang JPEG, yang ini PNG. Nah ini PNG ya, saya klik. Ini saya kecilkan. Ya, ingat tadi saya bilang kalau kita ngecilin harus pakai yang di ujung. Ini saya hapus aja dulu ya. Nah, ini kita gunakan yang tadi. Ya, klik kanan, wrap text. Kalau square dia kotak tetap. Tapi kalau kita pilihnya tag, nah, dia mengikuti kontur, lihat ya. Ya kan? Jadi kayak bulat nih. Dia akan mengikuti kontur. Gak usah pakai gula ya. Nah, dia akan mengikuti kontur, ya. Berbeda dengan tadi, ketika kita menggunakan foto atau gambar yang extensionnya JPEG, dia bentuknya kotak. Ya, jadi supaya menarik, kalau saya lebih kecenderungan kalau kalian menyisipkan gambar, ya, gunakan yang PNG ya. Tapi kalau foto kecenderungannya pasti JPEG ya, karena dia memang bentuknya kotak. Ya. Kita nggak bisa membuang bagian-bagian tertentu. Kecuali tadi kalau seperti logo-logo seperti ini, dia akan jadi lebih menarik ketika ada konturnya. Seperti yang tadi telepon juga, itu kan ada konturnya. Dia akan pasti mengikuti seperti itu ya. Jadi ini yang perlu kalian coba pahami untuk penyisipan ini. Termasuk mungkin kalau kita sisipkan ini juga ya, misalkan word art gitu ya, word art. Ya, kita juga bisa menyisipkan menyisipkan teks di dokumen kita. Ya, jadi nggak cuma gambar, tapi teks juga, word art ya, bisa kita sisipkan. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir, itu menggunakan tabel. Ya, untuk tabel di situ kita bisa menyisipkan tabel itu ada di menu insert ya. Kebetulan pas di bawahnya itu ada tabel. Ada beberapa cara. Yang pertama, jadi kita harus menentukan dulu tabel yang akan kita gunakan itu perlu berapa baris, perlu berapa kolom. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu kebutuhannya nih. Misalkan 3 baris 3 kolom.
termasuk judul ya. Jadi kita tinggal pilih kolomnya 3 ya ke samping, barisnya ke bawah 3. Ini cara yang pertama. Tuh, ya. Nah, sekarang saya coba cara kedua. Cara kedua, kita menggunakan insert table. Berapa kolom yang dibutuhkan? Kolomnya 3. Berapa baris yang dibutuhkan? Barisnya 3. Seperti ini. Atau satu lagi juga bisa menggunakan atau menggambar tabel. Klik. Tuh ya. Saya bikin misalkan kira-kira seperti ini. Ya, diklik gitu ya. Ini dengan cara menggambar ya. Seperti itu. Jadi ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk membuat tabel ya. Nanti ini juga bisa menyisipkan setelah menyisipkan di sebelah kiri, sebelah kanan ya. Kita bisa atur sih. Nah, menambah kan gitu ya. Jadi ya bisa atur-atur. Terus gimana cara untuk mengatur besar kecilnya tabelnya? Bisa aja digunakan dari sini ya. Nah, ini tanda-tanda ini nih yang kayak pagar gitu bisa kalian gunakan ya. Nah, ketika posisi mouse-nya kan ini panah ya, begitu deketin ke sini kan berubah itu jadi panah kiri kanan. Klik jangan dilepas, tinggal seret. Ini mau dipanjangin. Ya, tinggal atur besar kecilnya dari sini. Oke, nah yang terakhir ini kalau saya isi misalkan nilai ada 2 4 total misalkan. Ini bisa kita gabungkan gitu ya. Kita blok dulu, di sini ada merge cell untuk menggabungkan sel ini. Jadi kita sebutnya sel ya. Sel itu ini bagian ini. Jadi ini kalau kolom itu biasa diwakili dengan A, B, C, D dan seterusnya. Tapi kalau baris kita wakili dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Sel itu apa? Nah, sel itu misalkan ini, kolom ini. Kolom ini berarti itu selnya ini kan kolom A baris 1. Berarti A1. Kalau di sini kita lihat itu berarti kolomnya kan A, B, C, berarti C 1, 2, 3, C3. Ya, paham ya? Di situ C3 itu untuk menentukan sel. Ya. Nah, ini kita bisa gabungkan ya, misalkan kita gabungkan. Ini ada merge. Kita klik. Dia bergabung menjadi satu. Ya, jadi satu. Kalau tadi kan ada garis ada 2 gitu ya, jadi satu. Nah, sekarang kita bisa coba. Ya, ini kalau untuk proses di tengahnya ya sama aja di blok ya, dari menu ini ya dari paragraf ada pilihannya di tengah mau dibesarin ya kita bisa atur. Itu ya. Nah, sekarang kita mau coba ini tambah ini tambah ini. Ada 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan langsung sum kalau untuk menjumlah ya. Tapi kalau membagi mengalih beda lagi. Jadi misalkan kita ingin menjumlah 2 tambah 2 misalkan. Kita bisa pilih ya. Jadi kita klik dulu di tabel sini ya. Di tabelnya, terus kita pilih layout. Ya, kita pilih layout. Nah, di sini ada namanya formula. Ya, diklik formula, akan muncul seperti ini. Sum left, dia akan menghitung ini dari sini. Kita klik OK, hasilnya 4. Atau cara kedua, ya. Cara kedua itu sama menggunakan formula, tapi kita menjumlah
selnya. Yang pertama ini tadi ada yang bisa kasih jawaban nggak? Ini sel berapa ini? Ada yang bisa jawab nggak? Itu sel berapa? A2. Ya, berarti A2 ditambah dengan kalau ini B2. Ya, B2 seperti itu. Tinggal kita klik OK. Nah, dengan nah, kita mau jumlah yang atasnya kita bisa pakai yang cara yang pertama tadi. Sum tapi above. Ya, kita pilih. Nah, selesai. Ini tinggal kita ketengahin misalkan biar rapi. Udah dapat. Tapi begini perbedaannya dengan di Excel. Kalau Excel di sini kita sudah menggunakan rumus, ya kita menggunakan rumus. Ketika kita rubah sel ini isinya, otomatis ini akan berubah. Ya, kan berubah itu. Sekarang ini saya coba rubah. 2 tambah 3, di sini masih tetap 4. Ya. Kita harus ulang lagi misalkan gitu ya. Baru 5. 5 tambah 6, 10. Harus rubah lagi. Nah, kalau seperti ini resiko kesalahan data itu besar. Makanya kalau untuk yang sifatnya mau proses-proses penjumlahan, pembagian dan lain sebagainya itu memang disarankan kita menggunakan Excel. Tidak disarankan menggunakan tabel yang ada di Microsoft Word. Microsoft Word itu tabelnya hanya untuk menampilkan data saja. Gitu ya. Oke, sampai di